Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada Eight of Swords di sana, berikut energi dari Five of Cup reverse ya. Oke. Kemudian ada energinya dari Page of Pentacles, berikut ada energi dari The Hangman reverse ya. Berikut ada energi dari The Tower reverse, dan berikutnya ada energi dari Seven of Pentacles. Kemudian di sini ada energi dari Nine of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari King of Swords, dan kemudian di sini ada energi dari Temperance. Ya. Jadi kalau Mari lihat, nampaknya belakangan hari ini tuh sempat ada kejadian ya dalam hubungan kalian berdua ini. Jadi kejadian itu tuh tentu saja sebuah kejadian yang tidak enak lah gitu. Bahkan bisa bikin semacam sedih banget gitu ya, banget nih sedihnya gitu. Bisa sampai stres beberapa hari atau beberapa minggu gitu ya. Jadi yang kayak ada rasa ketakutan bahwa hubungan ini tuh tidak berhasil untuk bisa berkelanjutan gitu ya, atau kayak ada gambaran, waduh kalaupun ini bersama mungkin bakalan sepet lah ini hubungannya, oh banyak tantangannya. Jadi semacam aura kenegatifan sedang, atmosfer kenegatifan sedang melingkupi hubungan kalian gitu ya. Tapi ternyata ya, bagi kalian yang merasa resonate dengan pembacaan Mari tadi yang di awal, bahwa hubungan ini sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, maka ada baiknya kalau kamu menurunkan rasa atau pemikiran ketakutannya kamu itu gitu ya. Karena kalau dilihat di sini tuh hubungan kalian masih akan berkelanjutan lagi di sini, dan dalam berkelanjutannya ini tuh bukan hanya sekedar tidak berpisah ya, tetapi akan ada perbaikan demi perbaikan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kiranya tadi disangka ini sudah di ujung tanduk relationship-nya, ternyata enggak kok. Selamat gitu ya. Selamat gitu loh. Jadi mau sehebat apapun pertengkaran kalian kemarin gitu ya, atau mau selama apapun kalian sudah silent treatment, ternyata untuk di bulan November Mari nampak akan ada rekonsiliasi, akan ada pembenahan, akan ada perbaikan di sini gitu loh. Karena ya ternyata hati kalian berdua di sini tuh yang masih saling menginginkan gitu ya. Di sini memang terlibat secara lahir dan batin dari kedua belah pihak gitu loh ya. Jadi kalau untuk pilihan menghancurkan relationship ini gitu ya, keinginan untuk permusuhan, keinginan untuk yang jelek-jelek lah, Mari lihat di sini tuh ya ndak ada, tidak akan kelihatan, tidak akan mempengaruhi hubungan, tidak akan gitu loh. Malah ya bisa ada tawaran perdamaian nanti di sini gitu ya. Tawaran perdamaian itu tuh bakalan kelihatan dari tindakan, bukan hanya omongan, yuk kita rujuk lagi, yuk kita baik-baikan, yuk kita gini. Bukan hanya kayak sebatas omongan doang, tapi disertai dengan tindakan-tindakan nyata di sini. Ternyata menyiksa ya, tersiksa kalian berdua ternyata. Kalau hubungan ini tuh dalam kondisi silent treatment, atau dalam kondisi tengkar, atau dalam kondisi gimana ya, yang nggak enak kondisinya, ternyata kalian berdua sengsara kok. Gitu ya. Jadi kayak ada pemahaman, iya ya kalau baik-baikan kami berdua mesra-mesraan, sayang-sayangan, hidupnya aku itu tuh tenang, hidupnya aku itu tuh bahagia, damai hatinya aku gitu ya. Nah tapi kalau kami ribut-ribut di sini atau marahan, wah repot ya gitu loh di sana. Jadi
belum ada ya, dan semoga tidak akan pernah ada salah satu di antara kalian berdua atau kedua-duanya yang menganggap bahwa keributan adalah sebuah hal yang asyik. Puji Tuhan ya, kadang-kadang ada seperti itu. Bisa semacam walaupun sudah berumah tangga, melihat pasangan itu tuh, melihat suami atau melihat istri itu tuh seperti lawan tanding gitu loh, musuh gitu ya, ada di sana. Tapi untuk di hubungan kalian tidak. Boleh marahan ya, boleh berteriak apapun yang mau diteriakkan dengan nada negatif, tapi dorongan untuk kembali ya, memperbaiki. Sampai sejauh ini mari lihat ya, ada nih gitu loh. Belum ada energi yang counterforce, hancurkan sekalian yang gitu tuh ya. Tidak ada salah satu di antara kalian. Omongan bisa keluar pas lagi emosi gitu, tapi apakah omongan ini akan ditindaklanjuti? Nehi nggak bakal. Gitulah ya. Dan kalau melihat hubungan kalian ini tuh bakal awet ini. Ini tuh hubungan long term, ini tuh hubungan jangka panjang ini gitu loh. On off, jeda, tarik ulur, maju mundur, bertengkar baikan, ya biasalah menjadi gambaran dalam kehidupan berpasangan ya. Namun mari lihat, harus ada kejadian yang luar biasa ya, kejadian yang aneh misalnya, baru itu tuh mari lihat yang bisa memisahkan kalian gitu loh. Jadi harus ada alasan yang sangat kuat gitu ya, baru itu yang bisa bikin kalian pisah. Sebab di sini tuh hati kalian berdua padu nih, mari lihat ya, batin kalian berdua ini tuh padu nih. Padu dalam artian di situ tuh ikatannya kuat gitu loh. Jadi jiwa akan saling memanggil di sini, akan saling memanggil pulang di sini. Malah akan banyak menemukan alasan-alasan untuk rujuk, untuk baikan, untuk lebih mengusahakan keharmonisan. Itu tuh durasinya lebih panjang daripada kekacauan. Ada kesadaran seperti itu di dalam diri kalian berdua, dalam diri masing-masing gitu ya. Saling membenci sesaat ya, boleh-boleh saja terjadi, tapi ingat garis bawahnya, membenci sesaat. Nah seperti itu ya, akan ada itu tuh kayak dorongan, baikan, gak enak sih, diem-dieman kayak gini gak enak, pisah seperti ini gak enak, jauh-jauhan seperti ini gak enak. Waduh, ternyata capek juga ya kalau memelihara kemarahan. Gitulah. Cinta akan menyembuhkan. Kasih sayang akan menyembuhkan, merekatkan. Itu kalau mari lihat. Ya. Jadi ini ingat lagi-lagi, kalau mari lihat ini tuh bukan kondisi main-main tadinya. Maksudnya kondisi main-main dalam artian yang krisis gitu ya, bisa dikatakan ini tuh hubungan yang krisis gitu. Sudah sempat mungkin orang atau kalian berdua bisa memprediksi, udah nih, udah selesai nih ceritanya gitu ya, bakalan ketemu di pengadilan ini cerai kalau kayak gini mah ceritanya gitu. Sempat ada prediksi-prediksi seperti itu, saking serunya kali ya berantemnya, atau saking terasa sudah lama diam-diamannya gitu. Jadi kalau sekilas pandang, sekilas prediksi, selesai gitu. Tapi ternyata apa yang selesai? Nggak ada yang selesai. Maksudnya oke lah, ada yang selesai di situ. Selesai marahannya gitu ya. Selesai jaim-jaimnya, sok-sok jual mahal, sok-sok nggak butuhnya gitu. Selesai energi memisah, terpisah ya, selesai energi memisahkan, sekedar selesai energi terpisah gitu ya. Rujuk, itu dia ini November, rujuk gitu lah.
Nah, terutama bagi kalian yang sudah terpisah ya, maksudnya terpisah dalam artian tidak ada kekompakan untuk mengisi relationship dengan hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ini di bulan November kok kayaknya malah pacu-pacuan ini. Mari lihat, pacu-pacuan dalam artian berlomba-lomba ya, berlomba-lomba, aku kasih ini, aku beri itu, di hal yang positif tapi gitu. Saling berlomba. Kalau dulu misalnya saling berlomba untuk menyakiti, nah sekarang saling berlomba untuk menyembuhkan. Ya. Saling berlomba-lomba di sini tuh untuk memberi kebaikan. Gitu nanti di bulan November ya. Di sana. Itulah. Jadi macam apapun beban yang kalian rasakan, kamu dan dia rasakan ya. Itu tuh nanti kayak plong gitu lah. Semacam keangkat bebannya. Itu ya. Nah, di sana. Jadi tahu, wah, masa berantemnya udah lewat nih. Tahu gitu. Dan tidak melewatkan kesempatan yang ditangkap. Ini tuh kesempatan untuk berbaikan ya. Tidak ada satupun di antara kalian berdua yang melewatkan kesempatan itu. Makanya tadi Mari bilang, berlomba-lomba nanti kalian gitu loh. Berlomba-lomba ya, nunjukin sisi diri yang positif itu tadi. Gitu. Jadi kayak kamu bisa ngerasa bahwa kamu dikucuri perhatian, cinta kasih sayang, pemberian-pemberian yang kayak gimana gitu ya oleh si dia. Dia juga nanti begitu menilai tentang bagaimana keadaan dirinya. Itulah. Jadi versi-versi yang sweet, manis, yang menyenangkan, yang gagah ya, gaya-gaya pahlawan gitu ya. Wah, itu tuh bisa nampak nanti untuk di bulan November ini. Gitu. Nanti jadi kayak bisa saling mengenali gitu ya, saling mengenali, oh ternyata dia bisa ya. Oh ternyata dia mau ya melakukan itu. Oh dia bisa ternyata ya memberikan ini, memberikan itu. Jadi ambang batas kemampuan kebisaan atau pertunjukan satu sama lain dalam versi terbaik. Wah ini nanti bisa saling dilihat gitu, bisa saling dikenali. Misalnya gini ya, contoh ringan aja lah. Kalau kalian masih pacaran, tadinya kamu nggak nyangka kalau dia itu tuh bisa dan pandai masak gitu. Nanti dia masakin sesuatu ke kamu, baru situ, oh ternyata dia bisa masak ya. Mana masakannya juga lezat. Nah, di situ ya, karena dia mau tuh merepotkan diri dia ya untuk memasak sesuatu yang bikin hatimu senang gitu. Nah, misalnya kamu sebenarnya nggak tahu nih duitnya dia berapa gitu. Tapi nanti di bulan November bisa dia misalnya beliin kamu tas harganya 45 juta gitu. Waduh, ternyata ini orang banyak duitnya ya. Gitu. Mana tas yang dia beliin ke kamu sudahlah mahal, cantik pula misalnya. Gitu ya. Yang tadinya kamu nggak tahu nih ceweknya kamu ini tuh pandai berdandan cantik gitu ya. Mungkin kamu lihat dia dalam penampilan sehari-harinya cenderung agak-agak tomboy misalnya ya. Nanti di bulan November bisa dia tetap, dia keluarin skillnya dia. Berdandan dia secantik mungkin. Bikin kamu kaget, waduh ternyata cantik juga ini orang ya. Gitu. Sengaja dia berdandan untuk kelihatan indah di matanya kamu. Biar kamu seneng lah ya kan. Seneng lah, siapa sih yang nggak seneng punya cewek cantik misalnya. Seperti itu. Jadi yang tidak kamu dan dia ketahui selama ini
dalam versi-versi terbaik terungkap nanti, terungkap di sini. Gitu, ya. Nah, ada kan beberapa juga itu tuh orang berhubungan ya. Tapi sepanjang hubungan itu tuh nggak pernah bilang cinta. Nggak pernah ngomong sayang. Nah, nanti di bulan November ini tuh bisa keluar itu. Aku sebenarnya cinta banget sama kamu. Aku sayang, gitu. Keluar. Jadi bisa juga nanti di bulan November nampaknya puncak kebahagiaan. Jadi sepanjang kalian berhubungan, misalnya kalian ternyata berhubungan udah 15 tahun. Bisa-bisa kayak titik puncak happy-nya ya baru November 2025 ini. Agak lain dia. Memang ada momen-momen bahagianya kalian dulu-dulu. Tapi agak spesial momen untuk di bulan November ini. Gitu. Semakin hebat badai yang kalian alami, semakin sengit perkelahian, pertempuran, peperangan, semakin panjang situasi silent treatment. Ya, pokoknya semakin gak enak lah di bulan-bulan kemarin atau di momen-momen kemarin, ya. Maka untuk di bulan November ini semakin tinggi dia, mari lihat kadar bahagianya, semakin tinggi di sana. Ya. Tapi yang pasti apapun yang terjadi nanti di situ tuh melegakan, menyembuhkan, gitulah. Karena Madla ada di sini tuh yang merasa sakit hati ya, sakit hati banget. Mungkin ada keceplosan gitu, keceplosan ngomong apa gitu ya, sakit hati banget. Nanti sakit hati itu tuh bisa seolah-olah gini sembuh, gitu loh, sembuh. Gara-gara ngeliat. Tadinya kan orang sakit hati kan kamu nyakitin aku. Nanti oh enggak kok, kamu enggak nyakitin aku. Kamu datang untuk ya habis rasa sakit kamu bertanggung jawab untuk menyembuhkan. Nanti gitu, makanya jadi gini nanti. Cepet dia terlupakan apa-apa yang kemarin yang membuat sakit hati itu tadi. Gitu. Apa yang bikin resah, gelisah selama ini. Itu tuh nampaknya kayak datang rasa percaya diri. Wah, hal-hal yang bikin aku resah, gelisah bisa kok ini nanti terlewati. Gitu loh. Ya, jadi datang penguatan di sini, datang penguatan ya, saling menguatkan kalian berdua, gitu loh, saling menguatkan, saling bikin rasa yakin, mantap, percaya diri, ya bahwa tidak sia-sia ternyata menjalani hubungan ini, gitu loh. Jadi semacam terbayar tunai ya, apa-apa yang sudah diinvestasikan dalam relationship, gitu loh, terbayar tunai di bulan November ini, gitu ya. Jadi bisa nih November menjadi titik balik dalam relationship kalian, titik balik untuk melanjutkan ke arah yang lebih bagus lagi hubungan ini, gitu. Kalau Maria nampak ya, jadi kembali hangat, kompak, mesra. Tapi ini tuh energinya tinggi loh ya, mesra banget gitu, kompak banget. Gitu, bisa-bisa ini hubungannya hot banget nanti ya. Apalagi kalau udah suami istri ya, bisa ini nanti nambah anak nih. Hati-hati ya bagi yang tidak pakai kontrasepsi, sudah berencana untuk cukup anak, yang sudah ada saja belum mau nambah anak, hati-hati nih ya, bisa-bisa nambah nih ya, nambah momongan ini kalau suami istri ya. Saking iya-iyanya ini. Gitu ya. Oke, baik. Taurus, sekarang Maria akan tarik koin ya, biar kita cari tahu dulu kepada Taurus mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial B, buku, J, jelas, K, kata, U, usia, C, cinta, E, ada emas, V, vitamin, dan kemudian ada inisial N, nama. Oke.
Masuk kita ke zodiak. Di sini ada energi dari Virgo, Gemini, Scorpio, dan energi dari Capricorn hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu Taurus yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.